Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Basit dan jamaah pengajian rutin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau menikmati pengajian itu terasanya, kalau nggak ikut pengajian itu rasanya itu ada sebuah kekurangan, dan di mana orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati menuntut ilmu, maka rasa-rasanya setiap hari itu kalau nggak tambah ilmu itu rasanya hampa. Maka berbahagialah orang yang diberi kenikmatan, satu, gak jamaah ya gak enak. Terus dua, biasanya majelis taklim kalau nggak pengajian taklim rasanya itu hampa, nggak enak. Ini merupakan letupan-letupan iman yang ada pada diri kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita merasakan kenikmatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan gerak langkah kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga pengikut yang setia nanti di akhir zaman. Saya ada kritikan Pak, ada masukan. Sholawat dan salam itu semoga, itu mudah-mudahan gak pasti ya. Makanya wawon itu kalau buatan yang semoga ya, sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dikritik, ya mudah-mudahan semoga itu burung pasti ya. Kita harus pasti untuk memastikan salam sholawat itu kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat hari ini, tidak hujan. Di sana itu hujan. Tadi saya ditanya, tadi hujan ya Ustaz? Belum. Saya tadi itu dari Jabon, diingatkan sama Pak Jarwo, Ustaz waktunya ngaji. Saya masih tadi rapat di BDM di Jabon tadi. Tadi nggak diingatkan ya nggak meluncur sini. Lupa saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini waktu dekat ini kita akan melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban. Pelaksanaannya itu tanggal 6 Juni 2025. Ini hari Jumat. Dan ini namanya
hari itu adalah akbar namanya, hari kurban akbar namanya, Idul Adha. Sehingga di Mekah itu hari Idul Adha akbar istilahnya ya. Mudah-mudahan insya Allah bersama Idul Adha-nya, tidak meleset dan ya. Kemarin Idul Fitri itu bersama. Nah, alangkah baiknya saya hari ini ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengingat kembali, untuk mempersiapkan kurban, persiapan kurban. Yang pertama, hendaklah kurban itu tetap dilakukan bagi yang mampu, Pak. Bagi yang mampu melakukannya. Sehingga Allah berfirman, Bapak Ibu sudah hafal suratnya Al-Kautsar. Alangkah baiknya kita renungi ayatnya, walaupun kita sering baca dengan hafal, kadang perenungannya kurang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Di situ ada dua huruf innana. Nah, di situ inna sesungguhnya na kami. Innana itu kalau dipisah karena ada tasdidnya. Inna kalau dipisah Pak ada tasdidnya kan itu. Inna na sesungguhnya kami. Huruf inna sama domir na kami. Maka kalau kita melihat Al-Quran Pak yang seperti ini, maka itu kalau dipisah ada dua huruf inna sama domir na. Sesungguhnya kami, kata Allah, atoina memberimu, kami memberimu kepadamu Muhammad. Apa itu? Al-Kautsar, Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Fasholli kalau sudah diberi nikmat yang banyak, gitu. Kita merasakan enggak? Kita ini diberi nikmat yang banyak. Halo? Kadang itu hatinya itu gak kerasa diberi nikmat sehat dengan darah mengalir dengan apa itu lancar, nggak tahu ngeluh Pak. Terus sehat, lancar kegiatan kita. Tapi kita kadang lupa kenikmatan yang Allah berikan yang begitu banyak. Itu kita tidak pernah merenungi. Sehingga kalau orang itu merasa sehat, merasa mudah di dalam sebuah kegiatan, kadang lupa yang diberikan kepada dia itu kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diingatkan oleh Allah, inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Tiang niku nek dielingno, awakmu kudu wis dikeki nikmat akeh. Ilingno, iling. Lah, kenapa nggih? Nah, ilingno nek sing di surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lah ini kaitannya tentang apa? Kalau kita diberi kenikmatan yang banyak, rezeki yang banyak, maka fasholli li rabbika wanhar. Fasholli itu fi'il amr Pak. Maka sholatlah. Ada dua Pak. Ingatlah. Ya. Bisa jadi sholat itu secara zahir, secara batin. Iling nang Allah. Fasholli maka sholatlah li rabbika untuk Tuhanmu.
Berarti ada orang yang sholat itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk Allah. Sholat itu kewajiban. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Berarti orang sholat itu harus ada apa? Bukan orang sholat saja, tetapi dibutuhkan kita itu pengorbanan. Pengorbanan itu bukan sekedar harta, tetapi bisa tenaga, bisa pikiran. Nah, ketika kita ini disuruh sholat, maka wanhar, berkorbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Inna, sesungguhnya, inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwa, dialah, al-abtar, itu terputus dari rahmat Allah. Abtar itu kan terputus. Jadi kalau kita ini dibenci oleh orang, maka sesungguhnya dia itu terputus dari rahmat Allah. Nah, itu dasar dari kurban. Wanhar itu berkorbanlah. Ayat itu diperkuat oleh suatu hadis yang berbunyi gini. Mangkana lahu saatun, barang siapa yang diberi kelapangan harta, walam yadoh, namun tidak mau berkorban, walam yadoh, fala yakrobanna musolana. Fala yakrobanna, di situ ada fa itu maka, la itu janganlah, yakrobanna itu ada tasdidnya lah, itu taukid. Maka janganlah sekali-kali temenan mendekat musolana, tempat sholat kami. Ini merupakan ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kembali sing mampu. Jadi sing mampu kan. Jadi dua dalil ini menjadi dasar bahwa madhab Hanafi ini ada sebagian yang mengatakan orang yang berkorban ya itu hukumnya wajib menurut madhab Hanafi. Saya pernah mendengar itu orang yang mampu itu berkorban itu wajib sampai-sampai Pak, dagingnya itu gak gelem mangan, gak untuk mangan, mari disembelih terus makan bareng. Loh, ketika dijelaskan apa madhab Hanafi seperti ini, orang yang mampu berkorban kemudian menyembelih kemudian makan bersama dengan seperti ini, ya wajib ya gak itu mangan. Akhirnya lo mari tempatnya bersama-sama nongkrong, akhirnya ono anjuran seperti itu, penjelasan seperti itu, akhirnya apa? Tempat itu tidak dibuat untuk apa? Tempat untuk menyembelih. Biasanya ngambil dari daging seperti itu untuk buat makan kan gitu. Akhirnya juga orang yang berkorban itu wajib nggak ikut makan. Ini gara-gara seperti itu. Loh, saya akhirnya tanya ke saya, loh hukumnya kurban itu sunnah muakkadah. Loh siapa? Nah ternyata dari madhab Hanafi untuk mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib bagi mereka yang mampu dan tidak sedang bepergian. Nah praktek yang dilakukan oleh Abu Bakar saja itu pernah tidak berkurban. Umar bin Khattab itu juga tidak pernah berkurban. Bahwa kurban itu tidak wajib. Abu Bakar, Umar pernah tidak berkurban. Abu Bakar misalnya tidak berkurban dengan tujuan apa?
agar kurban itu tidak dianggap apa? Wajib oleh umat, ya. Mazhab Syafi'i itu juga berpandangan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunnah bagi kalian. Hadisnya gitu, Pak. Imam Daruqutni diwajibkan atasku berkurban dan ia tidak wajib bagi kalian. Ini di dalam hadis Imam Daruqutni, diwajibkan atasku, tetapi untuk kalian tidak. Ini hadisnya Daruqutni. Berarti mengindikasikan bahwa kurban itu adalah ibadah wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ono saja itu. Jadi wajib bagi Rasulullah, tidak untuk umatnya. Bagi umat Islam kurban itu hukumnya apa? Sunnah. Imam Syafi'i sendiri yang menganggap hukum berkurban itu sunnah muakkadah, dalam hal itu menyatakan bahwa yang mampu jangan sampai meninggalkannya. Sunnah muakkadah ya Pak. Yang mampu jangan sampai meninggalkannya. Itu anjuran dari Imam Syafi'i. Beliau itu rahimakumullah mengatakan ini, la arkhosu fi tarkiha liman qadra alaiha. Aku tidaklah memberi keringanan untuk meninggalkan berkurban bagi orang yang mampu menunaikannya. Ini ada tekanan bagi orang yang mampu. Ini di dalam kitab Imam Syafi'i itu Al-Ahkam Al-Udhiyah Wal Aqiqah Wal Zakiyah halaman 12. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berarti kurban ini dilakukan setiap tahun bagi yang mampu. Berarti ini setiap tahun, Pak. Ya. Bukan sekali seumur hidup. Ada enggak orang itu menganjurkan sekali seumur hidup yang penting kurban? Padahal itu orang yang mampu diharuskan apa? Setiap tahun. Jadi bagi orang yang memiliki kelebihan rezeki, setiap tahunnya hendaklah berkurban. Ingatlah bahwa kurban itu adalah sebuah bentuk sedekah. Bahkan berkurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai itu. Jadi gampangannya ngeten, jenengan setiap hari sedekah. Setiap hari jenengan beto yotro bangsa lain. Bono nang kotak infake masjid. Pertanyaan saya, sedekah enggak? Sedekah. Panjenengan membawa uang 10.000. Ada rumah yang memang harus disantuni, Pak. Panjenengan itu wis sak wulan itu iki wis tak kekno uang iku. Usakno itu. Sedekah ya. Itu bisa menolak bala. Orang itu kalau sedekah bisa menolak bala. Gara-gara 5.000 niku. Gara-gara 10.000 jenengan rutin gitu. Jenengan bisa jadi mau kecelakaan nggak jadi. Gara-gara itu, Pak. Halo? Nah, kita kan nggak tahu. Karena kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita gara-gara sedekah. Gara-gara sedekah. Nah, antara sedekah dengan berkurban itu lebih utama kurban daripada sedekah. Kalau kurban itu setahun sekali, ya. Jenengan nanti kalau berkurban itu waktunya pas Zulhijjah, tanggal berapa, Pak? 10, 11, 12, 13. Berapa hari? Berapa hari, Pak? Sampai 10. 4 hari. Yang penting hari tasyrik. Kalau di luar hari tasyrik
maka niat kurbannya tidak diterima. Berarti dihitung apa? Sedekah. Maka setahun sekali jangan sampai orang yang mampu rezekinya banyak itu tidak dilakukan menunaikan kurban ini. Kalau memang itu mampunya satu kambing, ya satu kambing. Kalau memang satu orang satu sapi, lebih baik, Pak. Kan enten. Terus aku satu sapi satu orang, nggak apa-apa, lebih baik itu. Itu rezeki sedekah, ya, dihitung sedekah. Tapi ini hitungannya kurban. Kita pun tahu bahwa dengan bersedekah harta kita semakin berkah. Bersedekah tidaklah pernah mengurangi harta. Ingatlah Allah itu janjikan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Di surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum, dan barang apa yang dan barang apa saja yang kamu nafkahkan. Barang apa saja loh Pak. Wa dan ma apa-apa, anfaqtum barang apa saja yang kamu infakkan. Bisa jadi apa saja, iso barang, ya iso apa saja pokoknya. Min syai'in fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya Pak. Allah menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surat Saba ayat 39. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan gini, orang yang sedekah itu tidak akan berkurang. Mana kosat sodakotun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Bisa jadi dengan senengannya sedekah, gitu Pak ya. Rezeki jenengan itu bukan ditambah hartanya, bisa jadi rezeki menikmati ibadahnya, bisa menikmati keluarganya itu diberi kemudahan, anak-anaknya itu soleh dan solehah. Itu rezeki. Berarti rezeki yang paling utama adalah keluarga. Maka kalau kita ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kan gara-gara sedekah, itu rezekinya itu dilimpahkan bukan harta, tetapi semua yang apa yang kita nikmati hidup itu merasa berkah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kurban itu dilakukan dengan ikhlas supaya mencapai takwa. Kalau kita ini kurban dilakukan dengan ikhlas untuk menggapai ridho Allah, bukan untuk mengejar strata sosial. Misalkan oh itu orang punya, oh itu mobilnya akeh, oh jangan pandang stratanya, bisa jadi orang biasa-biasa saja. Itu dia itu nabung Pak. Mulai awal bulan ya sampai 12 bulan itu ditabung. Ternyata ya bisa berkurban melebihi orang-orang yang kaya. Berarti hendaklah ikhlas untuk mencari ridho Allah, bukan karena dia, bukan karena pujian manusia, bukan untuk sum'ah, bukan untuk supaya dipandang menjadi orang yang kaya. Maka ditata hati kita. Yang ingin dibuktikan dalam ibadah kurban itu adalah ketakwaan kita, bukan daging dan atau darah kurban. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Pak. Jangan sampai kita ini lu rambute domba, itu nanti dihitung pahala dulu sampai kulite sampai kan gitu. Tapi jangan melihat itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha
walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging unta, darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Ya, yang bisa mencapai apa? Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai. Sama dengan hal, dengan tahu sejarahnya Qabil dan Habil, Pak. Halo? Nah, Qabil dan Habil itu yang diterima kurbannya siapa? Habil. Ya. Karena itu kan kawin silang sih, Pak. Nah, kawin silang. Karena ketakwaan Habil di dalam pasrah, ya, dengan Allah, nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa apa itu, punya kejahatan dalam hatinya. Qabil itu punya rasa jahat, ya, karena dengki. Habil enggak, dia berkorbankan, ya. Nah itu seperti itu. Nah yang ketiga, sekarang yang ketiga, Pak, hati-hati melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran. Nah ini, dalam kurban itu loh hati-hati kita. Maka dalam ibadah kurban itu mesti dilakukan sesuai dengan tuntunan, Pak. Jika tidak, akan membuat kurban itu tersebut menjadi apa? Tidak diterima. Nah, coba kita ambil pelajaran, Pak, dari orang yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha. Disembelih, Pak. Ternyata zaman dulu itu pernah saking kepingin daging, sebelum sholat Idul Adha itu harus disembelih. Nah ini hanya ingin sarapan pagi dengan hewan kurbannya. Ini ada hadisnya. Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada orang tersebut, syataka syatun lahmin, oh kambingmu itu hanyalah kambing biasa, namun bukan kambing kurban. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa aturan kurban, Pak. Di antaranya apa? Aturan kurban itu sapi bisa dengan patungan 7 orang. Adapun kambing hanya boleh berapa, Pak? Dari urunan 1 orang. Kalau kambing itu 1 orang, kalau sapi 7 orang. Satu kelas atau satu sekolahan atau satu perusahaan atau satu rombongan RT, status yang ada jika melebihi dari aturan adalah daging biasa. Satu sapi, satu apa? Satu sekolahan, satu seketan, nek uang 300. Nah itu. Nah ini kan status yang ada jika melebihi dari aturan itu adalah daging biasa, bukan daging kurban. Menurut Ibnu Abbas, ini aneh, Pak. Ibnu Abbas ini punya pendapat tentang kurban. Jika seseorang tidak mampu berkorban dengan domba atau dengan kambing, hendaklah di hari raya Idul Adha ini berkorban walau dengan ayam. Ibnu Abbas ngomong ngono. Dengan itik, kelinci dan lain sebagainya, wujud irokotud dam. Irokotud dam itu apa itu? Ini loh, darah itu, Pak, ngalir. Ya zamanane irokotud dam itu darah mengalir pokoknya. Nah itu, ini aneh. Ibnu Abbas itu berpendapat seperti itu. Ini pendapat loh, pendapat. Apakah boleh berkorban dengan selain dari 3 jenis hewan unta, sapi dan kambing tersebut?
semisal berkurban dengan ayam. Nah ini pendapat pertama, tidak membolehkan. Pendapat pertama tidak membolehkan berkurban selain dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Sedangkan pendapat kedua itu membolehkan berkurban dengan ayam dan hewan sejenis, terutama bagi yang tidak mampu membeli unta, sapi, atau kambing. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni, ini dalam kitab Mughni Pak, kebanyakan ulama telah sepakat bahwa hewan yang dijadikan kurban itu harus dari hewan al-an'am. Al-an'am, ternak, bener. Jelas ya Pak ya, di kitab Al-Mughni ya. Atau hewan ternak. Ayam bukan al-an'am ya. Loh, ini jelas loh Pak. Pendapat pertama di kitab Al-Mughni itu, ulama itu kebanyakan, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan sepakat bahwa hewan yang dijadikan kurban itu harus al-an'am. Berarti dari hewan an'am itu hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain dari jenis hewan ternak tidak boleh dan tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, sebagaimana dalil surat Al-Hajj ayat 34. Berarti jelas itu dalilnya Pak. Berarti ketentuan itu yang harus dilakukan. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyakunu liyadzakkaru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Jelas tak ya? Jelas itu. Walikuli umatin, dan bagi setiap umat ja'alna kami jadikan mansakan, syariatkan penyembelihan kurbannya. Jadi setiap apa itu ada sejarah kurban. Nanti kapan-kapan saya sampaikan dari mulai Nabi Adam sampai apa itu, apalagi zamannya Ibrahim ya, Ismail ya. Nah itu untuk apa? Liyadzakuru ismallahi 'ala ma razaqahum, agar mereka itu menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, min bahimatil an'am, berupa hewan ternak. Nah, dalilnya jelas Pak ya. Jadi selain dari hewan ternak nggak boleh. Ayam, pitik, apa mana kelinci. Imam Qurtubi itu mengatakan dalam kitab Tafsirul Qurtubi bahwa yang dimaksud bahimatul an'am dalam ayat ini adalah unta, sapi, dan kambing. Jelas tafsir Al-Qurtubi. Sehingga beliau itu menyimpulkan bahwa hewan yang bisa dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Selain 3 jenis tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Ini tafsir Al-Qurtubi. Nah ini yang pendapat yang pertama itu tak boleh. Pendapat yang kedua disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm. Aneh. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dia itu mengatakan bahwa setiap hewan yang boleh dimakan, baik sapi, ayam, angsa, kuda, dan lain sebagaimana boleh dijadikan hewan kurban. Ini loh di dalam kitab apa? Kitab Al-Muhalla Imam Ibnu Hazm. Ya. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Ibnu Abbas. Di kitab Ibnu Hazm itu dasarnya Ibnu Abbas kok.
Ibnu Abbas ya ahli tafsir ya. Yang membolehkan berkurban dengan ayam dan angsa supaya tahu oh ternyata ono kitab gitu loh Pak. Dasarnya Ibnu Abbas saja. Imam Al-Bajuri menyebutkan dalam kitab Hasyiatul Bajuri bahwa sahabat Ibnu Abbas itu membolehkan di dalam kitab Al-Bajuri, yaitu membolehkan berkurban dengan ayam dan angsa. Karena itu sebagian ulama membolehkan berkurban dengan ayam dan angsa, terutama bagi orang yang tidak mampu membeli unta, ya, membeli sapi dan kambing. Ini hadisnya Ibnu Abbas Pak, supaya kita jenengan jadi boten kaget ya. Ono sing ngono berarti melok pendapatnya Ibnu Hazm di kitab Al-Muhalla, dan itu pendapat dari dasarnya Ibnu Abbas. Wa'an ibni Abbasin annahu yakfi iraqatud dam walau min dajajin. Oh, jelas Pak hadisnya, min dajajin. Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya kurban itu cukup, yakfi. Ibnu Abbas mengatakan yakfi, cukup. Iraqatud dam, pun dengan mengalirkan darah, walaupun min dajajin, walaupun itu dari ayam atau angsa, ya. Kama kola Maidani, ya, kama kola yang dibukukan oleh Al-Maidani. Kemudian wakana saykhuna, ngomong ngono Pak hadisnya, kama saykhuna, sedangkan guru kami rahimakumullah, ya, ya'muru fakiro bitaklidihi, sedangkan guru kami itu rahimahullah menganjurkan orang fakir untuk bertaklid atau mengikuti pendapat tersebut. Ngono wong fakir itu loh, gak mampu, pokoknya taklid aja. Bismillah pendapatnya Ibnu Abbas saya. Tapi ngono Pak. Loh ini loh Pak, pendapatnya kedua. Ya. Dan mengatakan boleh bagi orang yang memiliki anak untuk berakikah dengan ayam. Loh ngono Pak. Tambah ngawur. Akikah itu sampai ayam. Halo? Yo akikah yo kambing ya. Iya, domba. Akikah kok sampai ayam. Berakikah dengan ayam jantan menurut mazhab Ibnu Abbas. Ternyata Ibnu Abbas ada kelemahan Pak ya. Iya. Maka dengan demikian sebaiknya hewan yang dijadikan kurban itu adalah ya unta lah, ya sapi dan kambing, sebagaimana pendapat kebanyakan ulama. Ya. Jika terpaksa, loh ya, waduh, karena tidak mampu, ada memiliki keinginan yang kuat untuk berkorban, maka dengan ayam boleh. Loh ya apa ya? Ini menurut Ibnu Hazm, Imam Ibnu Hazm, dengan duwe ilmu. Oh ternyata ono sing boleh no itu ternyata Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla dasarnya pendapat Ibnu Abbas. Sudah Pak ya? Sudah bisa? Enggak kerasa ya Pak? Insya Allah nanti kita berbicara sejarah kurban nanti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tuntunan itu nanti diterima atau tidaknya Pak. Ya karena sesuai dengan tuntunan kurban. Kalau tidak sesuai maka tidak diterima. Mosok kurban kok ayam. Kan jelas itu bahimatul an'am. Ditentukan.
waktunya juga ditentukan, terus jenisnya juga ditentukan. Hewannya itu nggak boleh kuru, sing lemu Pak, ya mau kuru kalau dagingnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.